Halo teman-teman, selamat datang di Kenjian Study. Halo teman-teman, selamat datang di Kenjian Study. Hari ini kita akan mempelajari atau memperdalam materi bahasa Inggris past tense. Langsung aja kita mulai. Kalimat bertanya dari past tense. Untuk membentuk kalimat bertanya dari kalimat berita, Anda harus menempatkan did di depan kalimat. Contoh kalimat beritanya, you slept soundly last night. Did you sleep soundly last night? Tambahin did aja. Dan ingat, dalam satu kalimat itu tidak boleh ada dua kalimat lampau. Ya, ini kan you slept. Slept ini lampau. Kalimat ini tuh verb 2. Verb satunya itu sleep. Nah, karena ini udah ada did, yang dimana did itu dari verb 2, dari do. Jadi sleepnya itu kita pakai verb 1 gitu. He walked to school yesterday. Did he walk to school yesterday? Dia berjalan kaki ke sekolah kemarin. Apakah ia berjalan kaki ke sekolah kemarin? Nah, ini walk, ini walk. Ya, karena jatah lampaunya itu udah ada di did. Ya, lanjut. Kalimat menyangkal past tense. Cara membentuk kalimat menyangkal dari kalimat berita, Anda harus menempatkan did dan not. You slept soundly last night. Anda tidur nyenyak tadi malam. You did not sleep soundly last night. Anda tidak tidur nyenyak tadi malam. Ya, did not. Ya, dan ini sama. Ya, ini kata pertama karena jatah lampaunya udah ada di did. He walked to school yesterday. Oh, sorry. He did not walk to school yesterday. He did not. Tambahkan did not. Kalimat menyangkal. Kata kerja bantu could dan might. Nah, ini yang sebenarnya agak sedikit ripuh. Ingat kata kerja berikutnya setelah to harus menggunakan bentuk dasar atau verb 1. Contoh, yesterday I went to see my director. Setelah to itu ada aturannya. Ada aturan di bahasa Inggris, setelah to itu harus verb 1. Yesterday I went to see my director. Kalau kamu tulis I went to saw my director, itu salah. Ya, ada aturan dalam bahasa Inggris, setelah to wajib verb 1. Contoh lain, I want to study, I want to eat. Ya, nggak bisa tuh kalau kamu ngomong I want to study atau I want to eat, itu tidak bisa. Ya, I could go to see my director. Ini juga betul. Kalau misalnya kamu tulis so, ini salah. Ya, I could go to see my director. Lanjut. Posisi keterangan waktu dalam bentuk past tense. Bila kalimat bertanya, maka keterangan waktu seperti last night, this morning, yesterday, dan lain-lain harus ditempatkan di belakang kalimat. Contoh benar, did he sell his car yesterday? Apakah dia menjual mobilnya kemarin? Jangan sampai dibuat seperti yesterday, did he sell his car? Kemarin, apakah dia menjual mobilnya? Ya, tuh posisi keterangan waktu dalam past tense. Sebenarnya bahasa Inggris, kalau kamu ngobrol sama saling ngobrol bahasa Inggris itu sebenarnya nggak sekaku itu, ya. Jadi kalau misalkan kamu ngomong yesterday he sell this car, itu masih tetap paham lawan bicara kamu gitu. Dan kamu juga pasti paham gitu, karena konteksnya dia jual mobilnya kemarin gitu ya. Lanjut kita ke latihan. Buatlah kalimat bertanya dan menyangkal. Buat kalimat bertanya dan menyangkal. My husband and I were at the race. Kalimat bertanyanya, were my husband and I at the race? Kalimat menyangkalnya, my husband and I were not at the race. There were hundreds of people there. Were there hundreds of people there? Ya, dibalik, were there hundreds of people there? Atau there were not
hundreds of people there. Itu untuk kalimat menyangkalnya. I was at school yesterday. Was I at school yesterday? Ini tinggal dibalik aja. Was I at school yesterday? Ditambahin hanya. Lalu untuk kalimat penyangkalnya, I wasn't at school yesterday. Gitu. Ouch. I saw a man near a bus stop. Lalu ini kalimat bertanyanya, did I saw a man near a bus stop? Apakah saya melihat laki-laki di dekat pemberhentian bus? Lalu untuk kalimat menyangkalnya, I didn't see, bukan saw ya, karena jatah lampaunya udah did. I didn't see a man near a bus stop. Ya, ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk 5 sampai 12, untuk 13 sampai 23 dan 24 sampai 35. Lalu kita belajar kosakata. At the race, pada balapan, hundreds of people, beratus-ratus orang, pleasantly, dengan manis atau menyenangkan. Shave, bersyukur. Hundredly, tergesa-gesa. Hurriedly, tergesa-gesa atau terburu-buru. Warmly, dengan ramah. Cousin, saudara sepupu. Fantastic, ajaib. Journey, perjalanan. Crow, berkokok atau burung gagak. Secret, rahasia. Storm, angin topan atau angin ribut. Jewel, permata. Bloom, berbunga. Bentuk lampau, past tense. Ini tanya jawab ya. When did you do your homework? I did it this morning. When did you sell your car? I sold it 2 days ago. Did you buy those old books? Yes, I did. I bought them last week. Did you write a letter to Mr. Herman? Yes, I did. I wrote it this morning. How much money do you have? I had 2,000 rupiahs. How much did it cost? It cost 3 million rupiahs. Dan ini bentuk kalimat tanya jawab lain. Dan terima kasih untuk hari ini teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.